Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan tentang faedah zikir yang kemarin kita telah sampai pada faedah yang ke-15 dan sekarang kita masuki faedah yang ke-16, as-sadisata asyrata. Annahu yurithu hayatal qalb. Bahwa dengan zikir itu menjadikan hati hidup. Disebutkan bahwa az-zikru lil qalbi mithlul ma'ilis samak. Zikir bagi hati itu laksana air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'? Bagaimana kondisi atau keadaan ikan itu apabila dia dipisahkan dari air? Tentu samak tadi, tentu ikan tadi akan mati karena dia tidak punya tempat untuk hidup. As-sabi'at asyrata yang ke-17, annahu qutul qalbi warruh. Sesungguhnya zikir itu adalah kekuatan hati dan roh. Kekuatan hati dan roh. Seseorang yang tidak berzikir maka hatinya menjadi lemah. Spiritnya menjadi lemah. Rohaninya menjadi lemah. Ats-tsaminata asyrata yang ke-18, annahu yurithu jala'al qalbi min sudahu. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa dengan zikir itu karatan hati itu menjadi hilang dan hati menjadi jernih, sehingga kemudian hati itu gampang menerima kebenaran, menerima al-haq, menerima nasihat, menerima mau'izah dan seterusnya. At-tasi'ata asyrata yang ke-19, annahu yahuttu al-khataya wa yudhibuha. Sesungguhnya zikir itu menghapus, mendelete, menghapus dosa-dosa dan menghilangkannya. Kenapa? Fa innahu min a'zamil hasanat, karena zikir itu salah satu dari kebaikan yang paling agung. Wal hasanat yuthibnas sayiat. Sementara kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan. Al-ishrun yang ke-20, annahu yuzilul wahsyah baina abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Bahwa dengan zikir ini maka dia menghilangkan keterasingan antara Tuhannya dan sang hamba itu, yang orang yang berzikir itu. Artinya orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak terasing, tidak asing antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiyatul ishrun yang ke-21 adalah anna ma yadhkuru bihil abdu rabbahu azza wa jalla min jalali tasbihi wa tahmidi yadhkur bi sahibi inda syiddah. Bahwa seseorang yang mengingat Allah pada saat dia dalam keadaan kelapangan, dalam keadaan lapang, kemudian dia bertasbih, dia bertahmid, maka Allah akan mengingatnya pada saat orang yang bersangkutan dalam keadaan sulit. Maka jangan sampai kita hanya zikir pada Allah pada saat sulit saja, sebab kemungkinan
kita tidak akan mudah untuk dikenal, atau memang Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan Dia. Yang tidak nyebut ya tidak diingat. Kemudian yang ats-tsaniyata wal 'ishrun, yang ke-22, annal abda idza ta'arrafa ila Allah Subhanahu wa taala bi dzikri fir raha arrafa fi syiddah, sebagaimana diungkapkan tadi bahwa orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam raha, dalam kelapangan, dalam keadaan lapang, maka dia juga akan dikenal, akan diingat, akan disebut, akan diberi kasih dan sayangnya pada saat dia dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sulit. Ada sebuah athar yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian malaikat berkata, "Ya Rabbi," yang orang yang berzikir itu, kemudian malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, sautun ma'ruf." Suaranya sering saya dengar. Suaranya sangat familiar. Suaranya sering ada di tengah-tengah kita. Min abdin ma'ruf, dari hamba yang dikenal pula oleh kami di sini, kata para malaikat. Sementara wal ghafil, orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia berdoa maka malaikat berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sautun mungkar," suara yang tidak pernah kami dengar. Wa min abdin mungkar, dari seorang hamba yang kami juga tidak pernah familiar dengan hamba ini, dengan orang ini. Ats-tsalitsata wal 'ishrun, yang ke-23 adalah annahu yunji min adzabillah, bahwa zikir ini akan menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyun amalan anja min adzabillahi azza wa jalla min dzikrillah. Tidak ada satu amalan dari Adam, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang lebih menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' wal 'ishrun, yang ke-24, annahu sababu tanzilil malaikah, bahwa zikir itulah salah satu penyebab dari turunnya sakinah, wa ghasyanur ar-rahmah, dan turunnya rahmat, wa hufuful malaika bidzakir, kama akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada saat itu malaikat datang mengelilinginya, datang mengepakkan sayapnya pada orang-orang berzikir. Kemudian yang ke-25, yang terakhir pada pagi hari ini, annahu sababu istighalil lisan anil ghaibati wan namimah wal kadhib wal fuhsh wal batil, bahwa dengan zikir itu, ini menyebabkan lisan kita tidak sempat untuk ghibah, tidak sempat untuk namimah, adu domba, tidak sempat untuk dusta, tidak sempat untuk berkata keji, tidak sempat pula untuk mengatakan hal-hal yang batil, karena kita sadar bahwa lisan kita ini akan pasti berbicara. Kalau kita alihkan pada zikir kepada Allah, maka ruang-ruang untuk ghibah, ruang-ruang untuk namimah, adu domba, ruang-ruang untuk berkata keji, ruang-ruang untuk bergunjing, saat itu tidak akan ada lagi. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita rutaban bi dzikrillah Subhanahu wa taala, dan insyaallah
Besok kita lanjutkan pada faedah yang ke-26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.